Halo, karena situasi lagi karantina ya, jadi untuk segala kegiatan sekolah dan aktivitas di luar rumah tentunya untuk sementara dinonaktifkan. Nah, untuk memenuhi materi akademik yang tertunda karena corona ini, jadi kita mencoba untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran online. Oke, langsung aja kita ke materi. Kemarin kan materi kita sampai di ini ya, sampai di sistem indera. Nah, setelah sistem indera kita masuk ke materi gangguan pada sistem koordinasi dan sistem hormon. Nah, jadi di sini sebelum lanjut ada sedikit catatan ya, karena kita membahas tentang berbagai macam gangguan atau penyakit, otomatis kita akan bahas banyak gangguan atau penyakit, bisa puluhan atau mungkin bisa ratusan, dan mustahil kalau kita bahas satu persatu. Jadi di sini saya coba buat sebuah konsep untuk menjelaskan tentang gangguan ini. Kita coba buat sebuah alur ya, supaya ntar kalian dasarnya dapat. Terus setelah ini kalian bisa baca sendiri tentang penyakit-penyakit lainnya. Di Google banyak kok, cari-cari aja literaturnya. Nah, jadi di sini saya mungkin kasih beberapa contoh, tapi ntar kita buat alur ya supaya mudah. Oke, langsung aja masuk ke gangguan pada sistem koordinasi. Karena kita berbicara tentang koordinasi, jadi pastinya nggak bakal lepas dari ketiga hal ini. Yang pertama ada sel saraf. Terus, oh ya, ini tulisannya parah ini, karena agak susah ya nulis di PC ketimbang di papan tulis. Jadi buat kalian ya, kalau bisa diperhatikan ya. Ada sel saraf, ada jaringan. Terus yang terakhir ada organ, jaringan saraf dan organ saraf ini ya. Nah, pada kasus gangguan atau penyakit, tentunya ketiga komponen ini yang biasa mengalami gangguan, baik itu bisa dari organ ataupun gangguan pada jaringan ataupun sel sarafnya sendiri. Nah, biar mudah, kita coba bikin acuan. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang mekanisme gerak, di mana di situ ada beberapa komponen. Yang pertama ada reseptor, terus sensorik, ada motorik, saraf pusat, dan terakhir ada efektor. Nah, kita coba bahas satu persatu, mulai dari reseptor, sensorik, motorik, saraf pusat, dan efektor. Kita coba bahas satu persatu, apa saja umumnya gangguan-gangguan yang menyerang kelima komponen ini, mulai dari reseptor, sensorik, motorik, saraf pusat, dan efektor. Yang pertama kita bakal bahas untuk di reseptor dan sensorik. Ini saya jadikan satu. Kenapa saya jadikan satu? Karena ini menurut saya ini masih satu kesatuan. Karena fungsi reseptor kan menerima, sedangkan sensorik adalah meneruskan apa yang diterima. Dan kedua fungsi ini menjadi satu kesatuan yang kita kenal dengan fungsi indera. Nah, sistem indera kan kita ambil contoh mata. Mata menerima impuls berupa objek. Itu adalah tugas reseptor berupa mata. Setelah itu mata akan meneruskan objek tersebut, impuls tersebut dengan bantuan sensorik ke sistem saraf pusat. Nah, jadi spesifiknya ntar kita akan bahas berbagai penyakit atau gangguan yang menyerang sistem indera, yang menyerang reseptor dan sensorik. Ada 5 ya indera manusia. Nah, jadi pertama kita bahas di mata dulu. Apa-apa aja gangguan yang biasanya menyerang pada mata. Oke, penyakit yang umumnya sering dibahas kalau kita membahas tentang gangguan pada indera mata ya, itu biasanya ada miopi, ada hipermetropi. Ini tulisannya hipermetropi ya, hipermetropi. Kalau kalian baca di sini memang agak susah. Ntar mungkin kalau lebih jelasnya kalian ingat istilahnya, terus kalian cari di internet hipermetropi. Terus ada presbiopi. Nah, ini kembali ke catatan saya tadi. Saya menjelaskan contoh-contoh, sebagian contohnya aja. Beberapa contoh, kita ambil 3 ya, yang paling sering. Yang pertama miopi. Apa itu miopi? Miopi itu kalau orang bilang itu rabun jauh. Kalau biasa orang bilang rabun jauh. Miopi ini adalah gangguan pada mata yang menyerang lensa ya, di mana kondisi lensa itu terlalu cembung.
sehingga bayangan yang sebenarnya kalau normalnya itu harus jatuh di tepat di retina, tapi untuk penderita miopi ini bayangan jatuh di depan retina, sehingga untuk penderita miopi biasanya ditolong dengan kacamata yang lensanya cekung. Jadi kebalikannya ya, kalau misalkan lensa matanya itu terlalu cembung, itu penggunaan lensa pada kacamata itu pasti kebalikannya, yaitu cekung, supaya ntar bayangan yang jatuhnya di depan retina itu tepat di retinanya. Nah, yang kedua ada hipermetropi. Ini kebalikan dari miopi. Kalau miopi kan terlalu cembung, kalau hipermetropi ini dia terlalu cekung. Jadi akibatnya bayangan itu jatuh di belakang retina, bukan tepat di retina. Jadi penderita hipermetropi ini biasa ditolong dengan lensa cembung. Karena lensanya tadi kan terlalu cekung kan, jadi akan dinetralkan dengan lensa cembung supaya bayangan ntar tepat jatuh di retina. Terus yang terakhir ada presbiopi. Nah, ini kalau istilah awamnya nih rabun senja. Biasa penyakit ini menyerang orang-orang tua, orang-orang yang sudah lanjut usia, di mana kondisi lensa pada presbiopi ini itu elastisitasnya sudah mulai mengurang gitu. Kadang dia bisa cembung, kadang dia bisa cekung gitu. Jadi pandangan kadang-kadang jadi kabur gitu, susah melihat jauh ataupun dekat. Nah, penderita presbiopi ini biasa ditolong dengan lensa ganda. Mata udah kan, kita bahas di telinga. Nah, gangguan pada telinga ini yang paling terkenal itu kalau kita tahu istilahnya kan tuli. Nah, tapi di sini ada dua pembagian tuli ini. Yang pertama itu tuli konduktif dan tuli saraf. Nah, apa bedanya kedua tuli ini? Sama-sama tuli sebenarnya, tapi ada sedikit perbedaan. Dimana kalau tuli konduktif ini tuli yang bersifat sementara, karena dia biasanya menyerang bagian-bagian telinga, tapi belum sampai ke sel saraf. Contohnya misalkan kayak tersumbatnya lubang telinga, setelah itu kayak pecahnya gedang telinga, terus ada gangguan di tulang-tulang telinga. Nah, ini bersifat sementara karena dia belum menyerang sel saraf. Jadi istilahnya tuli tapi masih bisa mendengar gitu kan. Beda kalau misalkan tuli saraf. Tuli saraf ini bersifat permanen. Kenapa permanen? Karena dia menyerang sel saraf, sel-sel sensorik auditory. Oke, jadi penjelasannya kayak gini ya. Organ telinga. Nah, nih. Meskipun misalkan organ telinga ini bisa melakukan tugasnya dengan normal, dia bisa menangkap impuls suara dengan bantuan daun telinga. Tapi masalahnya ada di sensorik. Nah, impuls yang ditangkap oleh organ telinga itu tidak bisa diteruskan ke otak karena sensoriknya mengalami masalah. Jadi bakal percuma. Impuls yang diterima oleh daun telinga ini bakal percuma. Dia nggak akan sampai ke otak. Informasi pendengaran yang kita dapat nggak bakal bisa diolah di otak. Jadi impuls yang kita dapat itu ya gimana ya, nggak bisa diolah lah istilahnya. Kita nggak bisa dengar apa-apa, kita nggak tahu apa yang kita dengar gitu kan. Oke, tadi telinga udah, sekarang kulit. Gangguan pada kulit. Nah, di sini kita bagi juga jadi dua. Ada gangguan yang menyerang organ kulitnya, ada yang menyerang saraf kulit. Nah, ini. Nah, kalau untuk yang menyerang organ kulit pasti kalian udah tahu ya penyakit-penyakit yang menyerang organ kulit. Contohnya misalkan kayak jerawat, kayak panu, kayak kurap, itu yang menyerang organ kulit. Beda misalkan penyakit yang menyerang saraf kulit, saraf peraba, saraf apa itu kan banyak macam-macam saraf di kulit. Nah, jadi kalau misalkan terjadi gangguan yang menyerang di saraf kulit ini bisa menyebabkan beberapa hal. Contohnya kayak mati rasa atau kulit yang terlalu sensitif itu karena yang diserangkan saraf. Setelah itu kita ke hidung. Nah, untuk gangguan pada hidung ini ada satu penyakit. Contoh penyakit yang menyerang organ hidung ini ada yang namanya anosmia ya, anosmia. Nah, penyakit ini sama kayak tuli saraf tadi ya, dia menyerang saraf pada hidung, menyerang saraf sehingga proses fisiologis terkait penciuman atau pembau di hidung itu mengalami gangguan. Yang terakhir, lidah. Gangguan pada lidah atau gangguan pada pengecap.
Nah, ini contohnya satu penyakit, ada yang namanya ini dysgeusia. Ini I ya, dysgeusia. Nah, dysgeusia ini penyakit atau gangguan pada sistem pengecap lidah yang terbagi lagi menjadi dua. Ada satu lagi namanya hipogeusia, dan yang kedua ini ada ageusia. Nah, apa bedanya antara hipogeusia dan ageusia? Keduanya memang sama-sama mengganggu proses pengecapan ya. Kalau hipogeusia ini itu proses pengecapan yang daya pengecapan yang berkurang. Jadi seseorang yang menderita hipogeusia ini kemungkinan akan sulit untuk membedakan yang mana yang asin, yang mana yang asam, yang mana yang pahit, yang mana yang manis itu. Tapi kalau ageusia ini daya pengecapan yang memang mati total. Ini memang sudah rusak total kalau ageusia ini. Nah, jadi kalau penderita ageusia ini dia memang tidak bisa merasakan atau membedakan yang mana yang asam, yang mana yang manis, yang mana yang pahit atau asin gitu kan. Jadi pengecapnya mati total. Jadi ini udah kita bahas ya. Ini udah kita bahas untuk gangguan yang menyerang sistem indera, yang menyerang komponen saraf sensorik dan reseptor tadi. Pokoknya kalau misalkan gangguan itu menyerang reseptor dan sensorik, itu pasti nggak lepas dari gangguan pada indera. Karena reseptor dan sensorik kan memang fungsi utama dari indera, sistem indera, untuk menerima dan meneruskan rangsang. Oke, selanjutnya kita bakal bahas di... Nah, ini kan udah. Nah, ini saya kasih tanda kuning ini udah reseptor sensorik. Sekarang kita bahas di ini, di gangguan pada motorik yang menyerang sel saraf motorik.